semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar pagi ini? Apakah baik? Atau buruk? Atau enggak dua-duanya? Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting kita semua sehat-sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa berdoa, jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Hari ini, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Angela Jana Felicia. Saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia dan saya akan menjelaskan tentang salah satu struktur atau salah satu teks yang ada di dalam bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan teks fabel. Kenapa kita ngejelasin teks fabel? Karena di tema teks fabel. Nah, sebenarnya teks fabel ini kita sering dengar. Cerita fabel ini kan kita sering dengar, tapi kita tuh sebenarnya nggak memahami apa sih, kenapa harus ada fabel ini, kenapa harus ada gitu. Akhirnya saya berpikir untuk boleh juga ya saya ambil tema kayak gini. Terus saya juga termasuk orang yang suka binatang kan, jadi saya dari saya kecil tuh saya banyak baca cerita tentang fabel gitu. Akhirnya saya di sini mau ngejelasin tentang teks fabel ini. Apa sih teks fabel ini? Teks fabel merupakan cerita teks yang menceritakan tentang kehidupan binatang atau kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Kayak contohnya, dia bisa berkumpul, dia bisa bercengkrama, dia bisa bermain, bisa lomba, bisa senang-senang sama seperti kehidupan manusia nyatanya. Teks fabel ini teks yang unik loh. Kenapa saya bilang unik? Karena teks ini sebenarnya teks cerita fiktif. Fiktif itu merupakan teks yang sebenarnya itu nggak nyata. Sebenarnya teks ini tuh nggak ada. Sebenarnya cerita ini tuh nggak ada. Cuma hanya dibuat-buat untuk menceritakan sesuatu hal. Uniknya lagi, fabel ini merupakan teks yang berisi pesan moral. Jadi di akhir teks ini pasti si penulisnya ini selalu memberikan pesan-pesan moral kepada pembacanya agar pembacanya nih nggak egois, nggak salah jalan atau apapun lah itu. Nah, terus kalian udah tahu kan apa yang dimaksud teks fabel? Nah, sekarang kita masuk lebih lanjut lagi yuk. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, yang paling penting adalah tokoh dari teks fabel ini merupakan hewan atau binatang. Jadi semuanya tuh nggak ada yang berperan sebagai manusia, karena semuanya ini tentang hewan kan. Jadi tokohnya ini juga tentang hewan. Terus yang kedua, tema dari cerita fabel ini biasanya tentang kehidupan sosial. Kenapa kehidupan sosial? Karena yang tadi saya bilang tadi, di akhir cerita fabel ini merupakan teks yang berisi pesan moral. Jadi kenapa disebutnya tentang sosial? Karena dia juga ada kaitannya sama hubungan sosial. Terus yang ketiga, perwatakan dari teks ini juga kelihatan loh, kayak misalnya dia tokoh protagonis, dia tokoh antagonis, yaitu dia sama kayak kita, bisa kelihatan. Terus juga dia bisa bertingkah laku seperti manusia, yang bisa berpikir, yang bisa bercengkrama dengan orang lain tadi yang saya bilang. Nah, sudut pandang yang dipakai ini adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi dia hanya menceritakan tentang namanya, bukan aku, kamu, bukan. Terus alur yang dipakai dari fabel ini merupakan alur maju. Jadi dia ini nggak ada yang namanya menceritakan kehidupan masa lalu, nggak ada. Jadi dia tuh ceritanya tetap maju. Jadi cerita habis ini terus maju, dia bergerak ke sini gitu. Terus teks fabel ini juga ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial atau latar emosionalnya. Sama kayak teks cerita-cerita kayak novel, cuma bedanya ini diperanin oleh hewan, bukan manusia. Terus gimana sih cara ngebuat teks
fabel ini, atau ya ada nggak sih langkah-langkah membuat teks fabel ini? Jadi sebelum kita membuat atau menuliskan sesuatu teks fabel, kita harus tahu dulu nih, ternyata teks ini tuh punya strukturnya sendiri. Dalam teks fabel, yang pertama itu yang pasti ada orientasi. Apa sih pengertian dari orientasi? Pasti kan kalian nanya-nanya kan, kok harus ada orientasi? Kenapa nggak langsung ceritanya aja, langsung intinya aja? Nggak bisa. Semuanya harus dikenalin dulu. Semuanya harus ada proses perkenalan. Sama kayak struktur orientasi ini. Kenapa disebut struktur orientasi? Karena struktur ini merupakan yang utama. Dia ini berisikan tentang pengenalan tokoh, pengenalan watak, pengenalan latar, pengenalan tema. Ya, jadi kita tahu nih, oh si Kancil dia ceritanya di hutan gitu kan. Siapa sih pemerannya? Si Kancil lah kan. Terus selain itu, yang kedua, struktur kedua itu komplikasi. Lah, kok udah pengenalan, kok harus ada komplikasi? Kalian tahu kan komplikasi itu apa? Ya benar, komplikasi ini merupakan puncak masalah. Jadi kenapa sih kok dari cerita-cerita gitu dia selalu punya masalah? Sama lah ya kayak kehidupan kita sebagai manusia. Kehidupan kita sebagai manusia juga punya masalah kan? Sama hewan juga ada nih. Jadi teks komplikasi ini merupakan teks yang berisi puncak masalah dari suatu teks fabel. Nah, terus yang ketiga itu ada resolusi. Kok resolusi? Kenapa nggak langsung cerita akhirnya, happy ending or sad ending? Kenapa harus ada resolusi? Apa sih fungsi resolusi ini? Nih, saya jelasin ya. Setiap ada masalah selalu ada pemecahannya atau solusinya. Sama nih kayak di struktur teks ini. Struktur teks ini tadi kan udah pengenalan, terus dia udah ada masalahnya. Sekarang dia harus ada solusinya. Resolusi ini merupakan pemecahan masalah dari suatu teks fabel ini. Terus yang terakhir itu ada koda. Kenapa ada koda? Kan tadi udah ada solusinya, kok ada koda lagi? Koda ini merupakan struktur yang paling penting, yang mencirikan bahwa oh ini ternyata ini teks fabel. Jadi koda ini merupakan atau berisikan tentang pesan-pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Terus ada nggak sih unsur kebahasaannya? Ya, sebenarnya itu ada unsur kebahasaannya. Yang pertama itu ada kata kerja transitif. Apa sih kata kerja transitif? Kata kerja ini yang mempunyai objek. Nah, terus selain itu ada kata sandang si dan sang. Kenapa ada kata si dan sang? Ya karena kan kalau nyeritain fabel juga kan, oh si Kancil dan sang semut gitu kan, misalnya nggak langsung Kancil dan semut, dia harus ada kata sandang si dan sangnya. Yang ketiga, dia ini punya keterangan tempat dan waktu. Apa aja sih keterangan tempat? Keterangan tempat tuh kayak ya tempat yang emang kejadiannya. Jadi kayak di sawah, di hutan, di ladang, di gunung, di langit, atau dimanapun. Nah, terus dia juga ada keterangan waktu. Keterangan waktu tuh kayak pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Yang terakhir ini ada penggunaan kata hubung, kemudian, lalu, dan akhirnya. Karena yang kita tahu kan kalau setiap cerita fabel ini dia punya ada kata-kata tuh yang namanya kemudian si Kancil melompat, atau akhirnya si semut mengeluarkan apa gitu kan, ada. Nah itu juga perlu loh penggunaan kata hubung akhirnya, kemudian sama lalu ini. Nah udah segitu aja presentasi yang atau materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf juga kalau emang nggak baik. Terima kasih.